Shalom, selamat pagi, selamat menyambut hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, Rabu tanggal 11 Januari 2023. Semoga ibu bapa dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita memulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, yang segar. Kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan mengambil tempat yang layak dalam hati kami agar kami hidup oleh firman-Mu. Bersabdalah Tuhan lewat hamba-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai dengan ayatnya yang ke-31. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea, dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan ini saya beri judul hidup yang penuh dengan tantangan. Hidup yang penuh dengan tantangan. Saudara, rupanya perjumpaan dengan Yesus di jalan menuju kota Damsyik telah mengubah kehidupan Saulus secara radikal. Saulus meninggalkan Yerusalem. Saulus membenci para pengikut Kristus. Akan tetapi, setelah memasuki kota Damsyik, Saulus telah menjadi pengikut Kristus dan ia menjadi seorang yang bersemangat, yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Hidup Saulus telah berubah. Sekarang prioritas hidupnya hanya untuk Tuhan. Agenda hidupnya adalah memberitakan bahwa Yesus adalah Anak Allah dan Mesias. Namun, hidup Saulus penuh dengan rintangan dan tantangan. Orang-orang Yahudi di Damsyik meragukan Saulus dan mereka menyiapkan strategi untuk membunuhnya. Luar biasa ya. Demikian pula dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang ada di Yerusalem. Mereka berusaha membunuh Saulus. Selain itu, para murid Yesus di Yerusalem pun takut karena mereka tidak dapat percaya bahwa Saulus juga seorang murid Yesus. Ayat 26 bacaan kita tadi. Yang menarik di sini adalah dalam setiap tantangan yang dihadapi oleh Saulus selalu ada saja pertolongan Tuhan yang begitu konkret, yang begitu nyata dialaminya. Dia dibebaskan dari rencana pembunuhan di Damsyik. Para murid Yesus menurunkannya dari atas tembok kota dengan sebuah keranjang. Dia disambut oleh Barnabas di Yerusalem. Barnabas juga yang meyakinkan para rasul lainnya bahwa Saulus telah berubah sejak berjumpa dengan Yesus. Akhirnya, anggota jemaat Kristus membawa Saulus keluar Yerusalem dan mengantarnya dari Kaisarea sampai ke Tarsus. Ibu bapak, saudara-saudara, seringkali kita juga mengalami apa yang dialami Saulus. Ketika kita memutuskan untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya, ketika kita memutuskan untuk mengerjakan agenda Tuhan di dalam hidup kita, tantangan mulai datang silih berganti. Tantangan mewarnai kehidupan kita dan menjadi ujian terhadap iman dan komitmen kita. Karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada tantangan saja, maka kita tidak akan menikmati hidup yang sejahtera. Fokuslah kepada Allah yang melindungi kita, yang menolong kita. Karena Allah akan selalu memberi kita pertolongan tepat pada waktunya. Pada saat hidup itu penuh dengan rintangan, tantangan, dan pergumulan. Kekuatan yang melimpah-limpah akan diberikan Allah kepada kita semua, kepada saudara-saudara, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita. Sampai suatu saat kita mengaku sama seperti Saulus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus pasal 4, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Jadi saudara-saudara, bila ibu bapa saudara-saudara menemui masalah,
menemui pergumulan, menemui tantangan dan rintangan, maka bersandarlah kepada pertolongan Tuhan, bersandarlah kepada pertolongan Roh Kudus, bersandarlah kepada pertolongan Yesus, dan hidup saudara akan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh hormat, syukur, dan terima kasih kami angkat kepadamu, bahwa Engkaulah Bapa kami, Bapa yang setiawan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang selalu baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami hari ini, agar firman-Mu itu senantiasa mengingatkan kami, mengubah hati kami. Firman itu dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok, dari Bapak Presiden sampai kepada kepala lingkungan, kepala RT. Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Tuhan memakai mereka sebagai saluran berkat-Mu dalam mengatur dan menata hidup berbangsa dan bernegara ini, agar kami boleh menikmati kuasa kasih dan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk para orang tua yang hanya di rumah saja karena tidak berdaya, karena keterbatasan fisik. Kami percaya kuasa-Mu dan kasih-Mu, pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu akan nyata bagi mereka. Biarlah para orang tua kekasih kami boleh menikmati kuasa kasih Tuhan, bahwa dari Tuhanlah sumber segala berkat dan karunia. Demikian pun saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena sakit penyakit. Oh Tuhan, kiranya Engkau mesembuhkan mereka. Engkau memakai para dokter dan para medis. Engkau memakai makanan, minuman, dan obat-obatan. Kami percaya Tuhan memakai semuanya itu sebagai saluran berkat-Mu untuk kesembuhannya. Demikian pun kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena masalah rumah tangga, karena masalah ekonomi, karena masalah anak. Apapun pergumulan saudara-saudara kekasih kami, oh Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah Engkau mengintervensi seluruh persoalan kami, agar kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Kami rindu hidup dalam damai sejahtera. Kami percaya Tuhan akan akan melembutkan hati yang keras. Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya, sehingga kami boleh menikmati hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami, karena kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.